di antara ikhwan yang pernah ngukur jalannya siput? Ada? Kira-kira kecepatannya berapa tuh siput? Berapa kira-kira kecepatan siput? Masya Allah. Kalau 1 jam berapa meter? Dapatnya dia 1 jam tuh 1 meter. Sejam dapat 1 meter dia. Dapat ya 1 meter 1 jam. Berarti kalau dia 5 jam berapa meter? 5 meter saja 5 jam. Kemudian saya mengabarkan kepada para ikhwan bahwa ada siput yang mampu menempuh perjalanan 2000 km, 200 km hanya dalam waktu 5 jam saja. Percaya tidak? Percaya tidak? Percaya harus. Jadi mungkin siput yang berapa tadi kecepatannya, yang diperkirakan dihitung 5 jam itu mampu mencapai 5 meter, tetapi ada satu fakta menunjukkan bahwa siput mampu menempuh perjalanan 200 km dalam waktu 5 jam. Percaya apa tidak? Percaya apa percaya? Percaya, karena kita sekarang berpikirnya di zaman now. Kalau di zaman now mah gampang berpikir mungkin. Tapi jika kita dulu paradigmanya paradigma masa lalu, ketika turun ayat berbicara tentang apa? Tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan di dalam surat Al-Isra ayat 1, manusia terbelah menjadi 2, terbagi menjadi 2. Sebagian percaya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj. Sebagian lagi tidak percaya sama sekali. Yang percaya pun terbagi 2. Sebagian mengatakan bahwa Nabi SAW Mi'raj ke Sidratul Muntaha itu ruh dan jasadnya, tetapi sebagian lagi mengatakan hanya ruhnya saja. Pertanyaannya, Rasul sampai ke Sidratul Muntaha berkomunikasi dengan Allah Azza wa Jalla. Begitu yang kita baca dalam literatur Islam. Pertanyaannya kemudian, bisa nggak kita seperti itu? Bisakah kita mi'raj seperti itu? Bisa. Kok bisa? Cendet di mana ya? Ajaran naonnya gitu ya? Masya Allah. Oke, baik. Sebelum saya jawab tentang itu, saya uraikan tentang siput. Jika menggunakan dimensi siput, maka itu non-logik, tidak masuk akal. Tidak masuk, karena perjalanannya dia gitu kan, tidak mungkin dalam waktu 5 jam menempuh berapa ratus kilometer tadi? 200 kilometer. La yumkin hadza. Tetapi jika siput itu menggunakan hitungannya saya, karena saya bawa di saku saya pergi dari Citeureup naik pesawat ke sini, yang tadi berapa jaraknya? Katakanlah jangan dari Jakarta ke Surabaya naik pesawat cuma berapa jam? 1,5 jam. Itu siput sudah sampai menempuh berapa? Sekian ratus atau bahkan 1000 kilometer. Itulah logiknya, itulah pemahaman. Sangat bukan tidak mustahil, masuk akal, bisa terjadi. Apalagi Al-Quran mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Apalagi ayat mengatakan bahwa yang berjalan bukan Nabi Muhammad. Kalau dimensi Nabi Muhammad yang kita pakai ukurannya, ini non-logik, tidak masuk akal. Tetapi karena Allah yang memperjalankannya, maka semua menjadi tidak bisa, semuanya sangat bisa diterima. Gitu ya. Kenapa? Karena yang memperjalankannya Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi Muhammad yang berangkat. Abu Bakar ini telah melampaui zamannya cara berfikirnya. Jadi sudah boleh dibilang cara berfikirnya dalam menghitungnya seperti antum semua. Makanya kata Abu Bakar, jangankan seperti itu, lebih dari peristiwa itu, kalau Nabi Muhammad yang mengklaimnya, aku percaya, maka diberi gelarlah Abu Bakar menjadi As-Siddiq. Oke, apa yang ingin saya sampaikan para ikhwan sekalian? Bahwa pada masa dulu non-logik, sekarang menjadi logis. Bisa jadi perjuangan yang tadinya tidak masuk akal, besok akan terbukti bahkan menjadi nyata.
Ini bekal yang harus kita yakini, bahwa perjuangan dalam menyampaikan kemuliaan, dalam menyampaikan rahmat, dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada manusia yang tadinya dianggap oleh kita tidak masuk akal, di sisi Allah semuanya akan menjadi pasti terjadi. Maka kan kita harus yakin pernyataan Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki jadi pasti terjadi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan rahmat itu mulai dari gang yang sempit, dari gua yang sempit ke seluruh dunia yang sangat luas. Dan sekarang telah diikuti berapa miliar umat manusia, umat Islam. Itu bukti. Dulu Rasul ditolak, dulu bahkan dicemooh, diusir, bahkan mau dibunuh, tetapi sekarang kita akan berdecak kagum kepada risalah yang dibawanya. Bahkan Michael Hart menempatkan Rasulullah Muhammad SAW di urutan pertama sebagai orang yang sangat berpengaruh di dunia ini. Ini yang pertama, Pak Ridwan sekalian. Jadi jangan, kalau hari ini kita mengatakan tidak masuk akal, besok-besok bukan masuk akal lagi. Sangat nyata, jelas sekali, ya. Maka oleh sebab itu orang akan mengatakan bahwa ini adalah manusia-manusia langka karena mereka menyangka itu tidak mungkin. Tapi dengan pertolongan Allah semua akan terjadi.